10 teknologi kuno yang melampaui zamannya. 1. Mekanisme Antikythera. Pada tahun 1901, sekelompok penyelam yang sedang bekerja di dekat pulau kecil bernama Antikythera di Yunani menemukan benda di reruntuhan kapal kuno yang sudah lama tenggelam. Benda itu berbentuk gumpalan perunggu yang sudah berkarat, lalu disimpan di museum selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya ada seseorang yang memerhatikan ada roda gigi di dalamnya. Setelah diteliti, ternyata ada 30 roda gigi perunggu yang saling menyambung satu sama lain dengan sangat presisi. Para ilmuwan dari Antikythera Mechanism Research Project yang dipimpin oleh Profesor Tony Fried dari University College London membutuhkan waktu bertahun-tahun dan teknologi pencitraan 3 dimensi canggih hanya untuk benar-benar mengerti cara kerjanya. Hasilnya, benda ini bisa menghitung posisi matahari, bulan, dan setidaknya 5 planet sekaligus, serta bisa prediksi kapan gerhana bakal terjadi. Tingkat presisi roda giginya setara dengan jam mekanik Eropa dari abad ke-14. Artinya, ada jeda kecanggihan sekitar 1400 tahun di antara keduanya. Siapa yang membuat ini? Sampai hari ini tidak ada yang tahu pasti. 2. Baterai Baghdad. Bayangkan, kamu menjadi arkeolog di tahun 1938 yang sedang menggali tanah di pinggiran Baghdad. Kamu menemukan sebuah bejana tanah liat yang nggak terlalu menarik perhatian, tinggi hanya 14 cm. Tapi, waktu kamu lihat isinya, ada sesuatu yang aneh. Terdapat silinder tembaga, batang besi, dan aspal sebagai penutupnya. Wilhelm Koenig, arkeolog yang menemukan benda itu, langsung punya firasat bahwa ini bukan wadah biasa. Tahun 1940, seorang fisikawan dari General Electric bernama Willard Gray membuat replika persis benda itu dan mengisinya dengan jus anggur. Ternyata mengalir arus listrik sebesar 1,1 volt. Baterai pertama di dunia yang dibuat Alessandro Volta baru ditemukan di tahun 1800. Tapi baterai Baghdad ini berasal dari sekitar 250 sebelum Masehi, lebih dari 2000 tahun lebih awal. Meski sebagian ilmuwan berpendapat itu cuma wadah penyimpanan gulungan papirus, fakta bahwa replikasinya menghasilkan listrik membuat banyak peneliti yakin bahwa orang-orang ini tahu cara kerja listrik jauh sebelum kita kira. 3. Beton Romawi. Jembatan beton yang dibangun hari ini kemungkinan besar sudah mulai retak dalam 50 tahun ke depan. Sekarang, bandingkan dengan pelabuhan Romawi di Caesarea Maritima yang sudah 2000 tahun terendam air laut namun masih kokoh, bahkan lebih keras dari waktu pertama kali dibangun. Kuncinya ada pada abu vulkanik. Orang Romawi mencampur abu dari kawasan Pozzuoli di Italia dengan air laut dan batu kapur. Tim peneliti dari Lawrence Berkeley National Laboratory menemukan bahwa air laut justru bereaksi dengan mineral dalam abu itu dan membentuk kristal baru bernama aluminous tobermorite yang terus tumbuh mengisi retakan kecil dari dalam. Bayangkan, beton yang bisa memperbaiki dirinya sendiri setiap kali kemasukan air. Sekarang, NASA dan beberapa institusi teknik sipil mulai serius mempelajari formula ini karena bisa mengurangi emisi karbon dari industri semen yang menyumbang sekitar 8% emisi CO2 global. 4. Automaton Yunani. Heron dari Alexandria, seorang matematikawan dan insinyur di abad pertama Masehi, merancang sistem di mana api altar memanaskan udara dalam bejana tersembunyi. Udara yang mengembang mendorong air masuk ke ember yang digantung. Berat ember itu menarik tali yang menyambung ke poros pintu, sehingga pintu terbuka sendiri. Heron juga menulis buku Pneumatika dan Automata yang mendeskripsikan puluhan mekanisme otomatis, termasuk mesin penjual otomatis pertama di dunia, yang mengeluarkan air suci waktu koin dimasukkan. Selain itu, Archytas dari Tarentum sekitar 400 sebelum Masehi konon merancang burung merpati mekanis yang bisa terbang menggunakan tekanan udara atau uap. Itu adalah robot terbang yang diciptakan 4 abad sebelum Masehi. 5. Hippokos Romawi. Sistem ini bernama Hippokos. Cara kerjanya sangat elegan, yaitu di bawah lantai bangunan terdapat ruang kosong yang ditopang oleh ribuan pilar kecil. Di luar bangunan ada tungku yang membakar kayu. Udara panas dari tungku mengalir ke ruang bawah lantai, naik melewati rongga di dalam dinding, dan akhirnya keluar dari lubang di bagian atas. Hasilnya adalah lantai dan dinding yang hangat, serta suhu ruangan yang nyaman. Teknologi ini bahkan digunakan di Terme Caracalla di Roma, sebuah pemandian umum yang bisa menampung 1.500 orang sekaligus. 6. Kincir angin Persia. Sekitar abad ke-7 Masehi, di wilayah Sistan yang sekarang menjadi perbatasan Iran dan Afghanistan, para insinyur Persia sudah membangun kincir angin yang berputar menggunakan bilah vertikal dari bambu dan kain. Geografer Arab Al-Masudi mencatat penggunaannya untuk menggiling gandum dan irigasi air. Desain ini kemudian menyebar ke Eropa lewat jalur perdagangan selama Perang Salib dan diadaptasi menjadi kincir angin poros horizontal yang kita kenal seperti di Belanda. 7.
Mohenjo-daro. Pada tahun 1854, London dilanda wabah kolera karena tidak punya sistem pembuangan yang memadai. Namun pada tahun 2500 sebelum Masehi, kota Mohenjo-daro di wilayah Pakistan sudah memiliki sistem drainase bawah tanah yang menyambungkan setiap rumah ke jaringan pembuangan kota. Setiap rumah punya toilet dengan saluran yang tersambung ke pipa utama bawah tanah dari bata bakar yang tertutup rapat untuk mencegah bau dan penyakit. Di pusat kota, terdapat kolam renang publik berukuran 12 kali 7 meter dengan lapisan bitumen sebagai waterproofing. Ini adalah fasilitas mandi komunal tertua yang pernah ditemukan, membuktikan bahwa mereka sudah hidup sangat higienis 4.500 tahun lalu. 8. Sekrup Archimedes. Sekitar tahun 250 sebelum Masehi, Archimedes dari Sirakus menciptakan solusi untuk memindahkan air dari tempat rendah ke tempat tinggi menggunakan spiral di dalam tabung. Waktu tabung itu berputar, spiral di dalamnya membawa air naik, seperti sekrup yang masuk ke kayu. Prinsip ini sudah ada lebih dari 2.200 tahun. Menariknya, di Belanda dan Inggris, prinsip sekrup Archimedes sekarang digunakan sebagai turbin pembangkit listrik tenaga air skala kecil, karena desainnya ramah lingkungan dan aman bagi ikan. 9. Seismograf Zhang-Heng. Tahun 138 Masehi, di ibu kota dinasti Han, Luoyang, sebuah bola perunggu tiba-tiba jatuh dari mulut naga ke mulut katak yang mengarah ke barat daya. Beberapa hari kemudian, kurir datang membawa kabar adanya gempa bumi di provinsi Longxi yang berada di arah barat daya. Penciptanya adalah Zhang Heng. Alat pendeteksi gempa bumi pertama di dunia yang disebut Hou Feng di Dongyi ini berbentuk dentong perunggu besar dengan 8 naga yang mengarah ke mata angin di sekelilingnya. Di dalamnya terdapat sebuah pendulum terbalik yang sangat sensitif terhadap getaran horizontal. Waktu gelombang seismik merambat, pendulum itu bergerak dan menyentuh mekanisme tuas yang melepas bola di arah yang sesuai. Zhang Heng mendahului seismograf modern sekitar 1.700 tahun. 10. Kompas magnetik Tiongkok. Awalnya, teknologi ini diciptakan bukan untuk berlayar, melainkan untuk Feng Shui. Para ahli geomansi Tiongkok dari era dinasti Han menggunakan sendok kecil dari batu magnetit bernama Sinan yang selalu menunjuk ke selatan untuk menyelaraskan posisi bangunan. Berabad-abad kemudian, teknologi ini mulai digunakan oleh pelaut. Shen Kuo, seorang sarjana dinasti Song, menulis tentang kompas jarum mengambang pada tahun 1088 yang jauh lebih presisi. Teknologi ini kemudian menyebar ke dunia Arab lalu ke Eropa, memungkinkan penjelajah seperti Columbus dan Magellan mengubah sejarah dunia. Hari ini, setiap kali kamu membuka Google Maps, kamu sebenarnya menggunakan versi modern dari prinsip sendok magnetit 2.200 tahun lalu. Kadang, teknologi muncul, lenyap, dilupakan, lalu ditemukan ulang berabad-abad kemudian oleh orang yang bahkan tidak tahu bahwa seseorang sudah duluan sampai di sana.